bahwa yang mengusulkan pilkada langsung ini dihapus adalah NU gitu ya. Ya kan bisa juga Cak Imin yang ngarang-ngarang sendiri itu bahwa NU bisa aja. Selamat malam semuanya. Di acara PKB kemarin, Cak Imin tiba-tiba mengusulkan agar pilkada langsung ini dievaluasi, atau bahasa lainnya dihapus dan diganti. Karena menurut Cak Imin ini nggak efisien, ini buang-buang anggaran, jadi sebaiknya gubernur itu ditunjuk saja sama presiden, ditunjuk sama pemerintah pusat, sementara bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui DPRD. Ya intinya bagi Cak Imin pilkada langsung itu ya sebaiknya dievaluasi dan diganti dengan pilkada yang lebih hemat, lebih efisien, lebih cepat dan tanpa proses politik atau tanpa proses kampanye yang berlebihan. Dan usulan ini menurut Cak Imin ini adalah usulan yang disampaikan oleh NU kepada PKB. Jadi NU menurut Cak Imin sudah berkali-kali melaksanakan musyawarah nasional dan mengusulkan agar pilkada langsung ini dievaluasi karena ya buang-buang anggaran, nggak efisien, jadi ya minta agar PKB ikut menyuarakan. Karena ini mahal katanya, biaya yang nggak rasional. Gitu. Kadang ada calon itu yang menghabiskan begitu banyak, setelah jadi ternyata malah bingung kok banyak sekali kemarin. Toh pada akhirnya menurut Cak Imin, para kepala daerah hari ini itu juga sebenarnya sangat-sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Tidak ada yang mandiri. Jadi ya meskipun gubernur, bupati itu semuanya bergantung ke pusat. Jadi ya ngapain dipilih sama rakyat? Jadi mending dipilih saja sama pemerintah pusat atau presiden. Sementara kalau bupati dan wali kota mau tetap dipilih langsung ya maksimal lewat DPRD sajalah. Rakyat itu tidak perlu ikut gitu karena sudah memberikan suaranya kepada anggota DPRD di masing-masing daerah. Jadi ngapain milih-milih bupati atau wali kota lagi gitu. Dan dari apa yang disampaikan oleh Cak Imin, jujur saya agak bingung dan kedua kaget gitu. Karena ya teman-teman saya banyak juga orang-orang NU, tapi dalam banyak diskusi gak pernah ada bahasan yang seperti ini. Bahwa NU menginginkan agar pilkada itu dilaksanakan tanpa pemilihan langsung, bahwa pilkada yang langsung yang selama ini kita laksanakan itu perlu dievaluasi atau diganti dengan pemilihan dari DPRD atau perintah langsung atau penunjukan dari presiden. Setahu saya, dalam apa yang saya alami dalam setahun terakhir ini, nggak ada bahasan yang mengarah ke sana. Tokoh-tokoh NU yang saya kenal, yang ya komunikasi dan komunitas NU yang saya tahu, nggak ada bahasan seperti ini. Jadi ya bisa saja saya memang tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi yang seperti ini karena saya bukan bagian dari pengurus NU gitu ya, karena bukan anak kiai. Karena menjadi pengurus NU itu harus anak kiai gitu. Dan kalau itu memang benar-benar usulan dari NU, ini menarik nih. Karena setelah tambang NU jadi ngurusin pilkada. Jadi kayak tambah banyak urusan NU gitu ya, bukan cuma ngurusin umat dan syariat Islam gitu ya. Ya tapi oke lah, katakanlah itu memang usulan NU atau katakanlah itu bukan usulan NU, tapi tetap saja isu ini sudah terlanjur muncul di media dan menjadi pembicaraan. Dan hari ini mari kita diskusi. Usulan atau wacana ini sebenarnya sudah lama muncul dan sudah lama juga ditolak gitu. Karena sebelumnya di eranya SBY pun sudah ada usulan-usulan yang seperti ini dan kemudian gagal gitu ya. Dan seingat saya pertama kali disampaikan di rezim Presiden Prabowo ini ya oleh Presiden Prabowo sendiri ketika acara Partai Golkar di bulan Desember 2024 lalu, kalau nggak salah. Gitu ya. Itu adalah hari di mana penetapan para kepala daerah yang baru hasil Pilkada 2024 itu sudah selesai. Dan menurut Presiden Prabowo ini meskipun menang ini banyak yang lesu. Gitu ya. Udah habis banyak, jadi capek semua. Jangankan yang kalah gitu ya, yang menang aja capek gitu. Apalagi yang kalah, kata Pak Prabowo. Jadi ya mending ya mari kita diskusi supaya ini bisa dievaluasi lebih efisien, lebih hemat dan sebagainya, supaya nggak usah lah itu semua gitu ya. Dan pilkada itu ya cukup dipilih sama DPRD atau pemerintah saja atau presiden. Dan ya kalau sekarang kemudian disampaikan lagi sama Cak Imin,
Yaitu mengacu kepada pernyataan Presiden sebelumnya pada Desember 2024 lalu. Jadi Juli 2025 Cak Imin bicara itu sudah pernah disampaikan sama Pak Prabowo sebelumnya. Dan Cak Imin ini kalau saya lihat gitu ya, sebagai manusia yang setengah belut. Licin soalnya gitu ya. Cak Imin ini memang cepat gitu ya. Orangnya sangat cepat tanggap dan sulit ditangkap. Bukan sulit ditangkap, iya juga sih gitu ya. Maksudnya Imin ini lihai gitu ya, karena ya coba bayangkan gitu ya, seorang cawapres yang all out di Pilpres 2024 dalam hitungan bulan langsung jadi menteri. Cuma Cak Imin yang bisa begitu, Pak Mahfud nggak bisa. Dan hanya Cak Imin juga yang suara partainya itu naik sendiri, sementara banyak partai itu suaranya turun karena tergerus oleh suara PSI yang cuma dipaksakan lolos ke Senayan tapi kemudian batal. Jadi Cak Imin ini memang manusia setengah belut, licin dan cepat sekali dan asik-asik aja orangnya, nggak mumet gitu. Jadi ketika dia menyampaikan soal pilkada langsung itu sebaiknya dievaluasi atau dihapus, dan ini adalah usulan dari NU dari beberapa kali munas atau musyawarah nasional, itu disampaikan oleh Cak Imin tanpa rasa tertekan gitu. Jadi kayak orangnya asik aja. Dan kalau kita mau berdebat soal apapun yang disampaikan oleh Cak Imin nggak peduli. Yang penting dia udah bilang gitu. Yang penting bagi dia ya udah terlaksana, dan bagi Cak Imin nantinya akan dilanjutkan atau tidak terlaksana atau apapun itu hasilnya nanti, itu serah. Yang penting Cak Imin udah kerja lah. Pokoknya dia sudah sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang diinstruksikan gitu. Supaya semakin licin. Semakin dicintai dan semakin loyal kepada presiden gitu maksudnya gitu ya. Ya begitulah Cak Imin gitu. Jadi apa yang dia sampaikan kita jangan terburu baper gitu ya. Kita analisa dulu dan kita pahami betul yang dia sampaikan tuh sebenarnya cuma berdasarkan pesan-pesanan yang kemudian masuk ke dia dan dia sampaikan ulang gitu. Dan ya kembali lagi kepada soal pilkada tidak langsung atau penghapusan pilkada atau bahasa lainnya supaya pilkada langsung itu dievaluasi dan sebagainya. Ya sekali lagi itu kita jangan baper ke Cak Iminnya, karena ini usulan Presiden Prabowo. Dan kalau Presiden Prabowo menginginkan yang demikian supaya lebih efisien gitu ya, dan mungkin juga beberapa partai hari ini juga sudah bersiap supaya itu nanti pilkada ya dievaluasi, gubernur dipilih sama pemerintah pusat, bupati wali kota dipilih oleh anggota DPRD saja, ya mungkin nggak ada gunanya kita ngelawan. Ini jadi kayak ngelawan tembok. Ya kalau presidennya sudah mengusulkan, terus kemudian mayoritas partai juga sudah setuju gitu ya, ya mau ngapain lagi? Kita mau ngasih kritik, wah kayak ngeritik tembok gitu kan. Jadi ya bagi saya sebagai warga, saya mendorong aja lah gitu ya. Ya dorong gitu ya. Ya kalau memang mau kejebur cepetan gitu ya. Bagus. Ya supaya lebih bagus ke depan. Karena kalau memang mau ada evaluasi terkait pilkada dengan alasan mahal, efisiensi dan sebagainya, saya mengusulkan supaya pilpres juga dihapus gitu. Ya karena kalau bayangannya kita supaya lebih efisien seperti Malaysia gitu ya, yang nggak mahal gitu ya. Ya sekalian pilpresnya juga dihapus. Jadi pilkada dan pilpres itu sama-sama dihapus supaya fair, adil. Dan kita jadi meniru seperti Malaysia misalkan, jadi pemilu hanya berfokus kepada pileg saja. Jadi pileg di tingkat nasional, DPR dan DPRD saja. Pilpres, pilkada udah nggak ada gitu. Dan nanti siapa yang akan jadi presiden kalau kemudian hanya ada pileg, ya ikut aja seperti Malaysia. Siapapun partai pemenang pemilu dan partai yang bisa melakukan konsolidasi atau memimpin koalisi, ya itulah yang memimpin atau menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi pilpresnya dihapus aja. Supaya juga kita nggak bingung gitu. Supaya kita juga adil dalam bertindak. Ya kalau pilkada dihapus ngapain masih ada pilpres gitu kan, lucu. Pilkada nggak ada, tapi pilpres ada. Mending nggak usah sekalian dua-duanya gitu. Jadi nanti kalau partai pemenangnya PDI Perjuangan, ya sudah terserah PDI Perjuangan siapa yang mau jadi presiden.
ya ditunjuk oleh PD Perjuangan atau ya ditunjuk bersama-sama oleh partai koalisi. Pokoknya kita nggak peduli deh siapa presidennya gitu ya. Pokoknya kita milih di pemilu itu hanya caleg dan partai. Udah selesai. Wah, itu akan sangat efisien sekali. Karena mungkin juga makin banyak orang nggak milih. Ya maksudnya kalau mau hemat, hemat sekalian gitu. Kalau mau dipotong pilkadanya secara langsung, ya pilpres sekalian. Jangan tanggung-tanggung, hemat kok nanggung-nanggung ya. Ya mungkin kalau ini memang adalah usulan dari NU, dari hasil Munas NU selama beberapa bulan terakhir, ya semoga setelah ini NU melanjutkan Munasnya dan mengevaluasi pilpres juga. Supaya yang dihapus nggak cuma pilkada, tapi pilpres juga. Jadi ya jadi kafah ya, sempurna. Sudah tidak ada lagi pemilihan langsung di Indonesia dan itu akan menghemat biaya anggaran negara mencapai ratusan triliun rupiah misalkan. Ya itu lebih baik gitu ya. Jadi ya itu pun kalau Cak Imin bener bahwa yang mengusulkan pilkada langsung ini dihapus adalah NU gitu ya. Ya kan bisa juga Cak Imin yang ngarang-ngarang sendiri itu bawa NU bisa aja. Tapi ya itulah pemikiran saya, dan sebagai orang yang sudah tidak terlalu peduli lagi melihat para pejabat-pejabat kita yang ada di Indonesia karena saking banyaknya atau mayoritasnya menjengkelkan, buruk, dan tidak kompeten. Jadi urusan pemilu yang seperti ini ya sudahlah, dihapus aja semuanya. Toh kalaupun ada pilpres, pilkada yang sebelumnya terjadi di tahun 2024 kemarin itu kan ya lebih condong kepada urusan parcok-parcoknya gitu. Percuma juga kita rakyat ini memilih gitu ya, karena kalau parcok bertindak ya semuanya sesuai dengan pesanan gitu kan. Jadi hapus saja pilpres dan pilkada, dan dengan begitu saya pikir itu akan lebih sulit untuk direcoki sama parcok. Karena kalau pemilu hanya berfokus kepada pileg di level nasional DPR dan DPRD, parcok nggak bisa melayani karena terlalu banyak calonnya. Kalau mau melakukan satu skenario itu nggak bisa rasanya gitu ya. Jadi ya saya dukung lah supaya dihapus aja semuanya. Tapi ya semoga pemilunya tetap ada gitu ya. Kalau pemilunya, pilegnya juga dihapus, partainya juga dihapus semua, bubarlah Indonesia. udah jadi negara jajahan Amerika gitu kan. Mau dihapus pemilu juga. Tapi rasanya penting untuk diklarifikasi sama NU. Apakah NU benar-benar menyampaikan dan meminta evaluasi pilkada yang seperti ini? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.